Heboh KKB Papua akui tembak intelijen Indonesia. Melansir dari radarwaikanan.com, KKB Papua atau OPM Papua yang mengatasnamakan diri mereka TPNPB mengungkapkan bertanggung jawab atas penembakan seorang yang dikatanya seorang intelijen Indonesia. Pemberitahuan atas penembakan seorang yang dikatakan sebagai seorang intelijen Indonesia tersebut diungkap dalam sebuah surat terbuka. Dalam surat yang diluarkan oleh juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat tersebut mengatakan bahwa Pangdam Yahukimo Komando 16 siap bertanggung jawab atas penembakan anggota intelijen di Jalan Gunung, Kota Dekai Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Surat tersebut juga mengatakan bahwa wilayah tersebut merupakan daerah perang TPNPB dan mempertanyakan alasan dari korban penembakan berada di wilayah tersebut. Penembakan itu murni dilakukan oleh Komandan Batalion Sisibia Yosua Sobolim dan Komandan Operasi Kempes Matuan pada instruksi saya Elkius Kobak, tulisnya. Dalam surat yang ditulis Sebi Sombom juga mempertanyakan bahwa tidak masuk akal jika warga Indonesia tinggal di luar kota Dekai. Jalan Gunung, Jalan Paradiso, Jalan Cardala, Jalan Lokbon. Semua wilayah di luar kota Dekai jelas merupakan daerah perang TPNPB Kodap 16 Yahukimo. Pimpinan saya adalah Brigadir Jenderal Elkius Kobak. Semua Yahukimo orang tahu. Mengapa intelijen dan keamanan menerima begitu saja? Saya memberikan izin bagi para migran Indonesia untuk kembali ke negara mereka desa, atau jika perlu, untuk tinggal di kota. Isi surat yang bagikan oleh Twitter @kabuni99 pada tanggal 28 Juli tahun 2023. Jika ini tidak terjadi maka tentu saja saya pasukan akan membersihkan mata-mata yang memantau saya dan pasukan, tambahnya. Tak sempat beraksi. Satu persatu gerombolan KKB tanpa suara jatuh satu persatu. Lihat apa yang terjadi. Tak bisa dipungkiri kalau sampai saat ini, kelompok kriminal bersenjata di Papua terus menunjukkan taringnya. Mereka tetap memperlihatkan diri bahwa KKB ada sampai kapanpun. KKB tetap eksis, walau dibatasi ruang geraknya. Mungkin karena itu sehingga mereka terus membuat ulah kemudian beraksi dengan pelbagai skenario yang telah disiapkan. Salah satu skenarionya adalah mengelabui TNI Polri dengan menampakkan diri secara terang-terangan. Kelompok teroris itu seakan lupa bahwa pola yang dilakukannya telah diantisipasi oleh TNI Polri. Seperti halnya dalam sebuah video yang viral di media sosial belakangan ini. Video tersebut memperlihatkan aktivitas KKB sebelum melakukan penyerangan ke pos keamanan yang ditempati TNI Polri. Dalam video itu terlihat sekelompok orang berjalan dengan rute yang sama, dari utara menuju selatan. Mereka berjalan hanya berbekal peralatan seadanya, seperti parang, tombak, busur dan anak panah. Kelompok tersebut jalan beriringan dekat sebuah fasilitas umum yang teridentifikasi sebagai pasar. Meski berpenampilan bak warga sipil, tetapi gestur tubuhnya beda dengan penduduk biasa. Mereka berjalan tegap, tanpa rasa takut. Selalu mengenakan atribut layaknya anggota KKB lainnya. Misalnya, pada bagian lengan terikat dedaunan, langkah kakinya lebih cepat dari cara melangkah warga biasa. Bahkan cara jalannya pun beda, kerap berhenti lalu kakinya mengais-ngais sesuatu seakan sedang melacak jejak seseorang. Semua pergerakan KKB tersebut terpantau dari teropong yang dipunyai prajurit bela negara, yakni TNI Polri. Dari teropong itu TNI Polri memantau seluruh aktivitas penduduk, termasuk aktivitas para oknum yang hendak melakukan tindakan kriminal. Dari pantauan itu terlihat sekelompok orang berjalan beriringan menuju selatan. Tak diketahui dari mana datangnya kelompok tersebut dan hendak kemana mereka bepergian. Tapi pada hari pertama pantauan TNI Polri, kelompok itu berjumlah 5 orang. Mereka berjalan ke arah selatan tanpa mengganggu warga pada kampung yang sedang dilaluinya. Hal yang sama dilakukan pada hari berikutnya. Tapi anehnya, aktivitas di hari kedua tersebut tetap dilakukan oleh orang yang sama. Tertangkap teropong TNI Polri, kelima oknum tersebut kembali melewati rute yang sama menuju ke arah selatan. Sekilas tertangkap adanya kejanggalan, sebab orang yang sama melakukan aktivitas yang sama. Ketika teropong TNI Polri diarahkan ke rumah-rumah penduduk, kejanggalan lainnya mulai tampak.
Kampung itu sepi, aktivitas warga tak lagi seperti hari-hari sebelumnya. Pintu-pintu rumah umumnya tertutup. Situasi ini berlangsung dari pagi hingga petang. Dan, ketika malam tiba, kampung yang letaknya tak jauh dari pos keamanan TNI itu, bak hilang ditelan bumi. Tak ada nyala api seperti hari-hari biasanya. Tak ada lagi penduduk yang bermalam di kediamannya masing-masing. Pada saat inilah semua prajurit siaga. Sebab telah ada tanda-tanda akan adanya serangan dari kelompok kriminal bersenjata. Sepanjang malam prajurit TNI siaga. Tetapi hingga lewat tengah malam, tak ada aksi sebagaimana yang dikhawatirkan. Namun ketika hari menjelang pagi, sebelum fajar datang menyapa, tiba-tiba muncul oknum tak dikenal di pinggir barat kampung tersebut, tak jauh dari pos keamanan. Melihat pemandangan itu, TNI Polri pun mulai mengambil sikap. Aparat bela negara ini langsung menuju titik yang sebelumnya telah ditentukan. Saat semua titik telah ditempati, pada saat sama kelompok kriminal itu bergerak mendekati pos keamanan. Dan, setelah berada pada jarak yang sangat dekat, mereka mulai mengangkat senjata sepertinya hendak menembak. Pada saat itulah TNI Polri mengambil tindakan tegas terukur. Awalnya satu awak KKB dihadiahi timah panas. Saat yang bersangkutan jatuh, KKB pun mulai beringas. Mereka terlihat menembak secara membabi buta ke arah pos keamanan namun tak mengenai satupun personel pun yang berada di tempat itu. Untuk menghentikan aksi biadab tersebut, TNI menyasar lagi seorang pria yang merupakan komandan kelompok tersebut. Ketika yang bersangkutan jatuh tanpa suara, kelompok penyerang pun terlihat mulai kocar-kacir. Mereka terlihat menembak sambil bergerak mundur mencari perlindungan. Sebab telah 2 nyawa melayang di medan laga. Dan, ketika serangan ke KKB mulai melemah, kelompok separatis itu pun kembali diberi pelajaran dengan timah panas. Alhasil, orang ketiga KKB pun jatuh ke pangkuan bumi pertiwi. Pada saat itulah kelompok tersebut semakin kalang kabut. Lantaran hendak menyerang malah diserang. KKB pun memilih berlari menjauh dan menghilang di balik rimba raya.